Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran informatika kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Di bab 2 kita akan lanjutkan kembali materi kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem operasi dan berbagai macam perangkat lunak. Perlu diketahui sebelumnya struktur sistem komputer itu seperti apa. Ada 3 komponen yang harus ada dalam komputer, dalam sistem komputer, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware kemarin beberapa kita sudah bahas. Kemudian yang kali ini adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi dan pemrograman atau program aplikasi. Nah, kita akan membahas yang pertama, sistem operasi ya. Pengertian sistem operasi itu apa? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat peripheral dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Artinya kita harus menginstal dulu sistem operasi untuk menjalankan berbagai macam aplikasi dalam komputer. Contoh, kita akan menjalankan program Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint. Nah, kalau sistem operasinya kita belum install, contohnya Windows-nya belum kita install, maka Microsoft Word, Microsoft Excel, atau PowerPoint itu tidak bisa diinstal karena sistem operasi dulu yang harus diinstal, baru software aplikasi yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, seperti itu. Kemudian fungsi pengaturan sumber daya sistem operasi. Ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama, yang A, mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Segala sesuatu atau segala kegiatan yang ada dalam komputer itu dikendalikan dengan softwarenya sistem operasi. Kemudian mengatur memori, yang B. Kemudian C, mengatur penyimpanan di hard disk. D, mengatur proses input dan output data. E, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. F, manajemen file. Artinya semua kegiatan pengaturan sumber daya ini bersumber dari sistem operasi. Kita bisa membuat folder dalam manajemen file ya, kemudian directory, dan semuanya itu diatur oleh sistem operasi. Kemudian perangkat yang kita gunakan, flash disk atau mouse atau keyboard, bisa dikenali, dikontrol oleh sistem operasi itu. Kemudian yang 2, berbagai jenis sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ada berbagai macam. Kita akan coba pahami dan kenali beberapa sistem operasi. Yang A, DOS. DOS adalah sistem operasi berbasis CUI atau Character User Interface. Artinya, DOS ini berkomunikasi dengan pengguna komputer menggunakan karakter-karakter teks. Kemarin sudah kita bahas ya antarmuka CUI itu seperti apa. Nah, di situ di slide kita lihat gambarnya seperti yang ada di gambar di bawah ya. Itu adalah salah satu bentuk dari antarmuka CUI. Kemudian DOS ini dibuat pertama kali tahun 1981 oleh Microsoft ya. Kemudian kegunaan yang dimiliki sistem operasi DOS antara lain, yang pertama fasilitas double space, yang kedua fasilitas SanDisk, yang ketiga fasilitas smart drive, yang keempat fasilitas disk copy, yang kelima Microsoft Defragmenter. Kemudian yang B, Windows. Mungkin kita sekarang banyak gunakan sistem operasi ya, yaitu Windows ya. Mungkin ada yang Windows 7, ada Windows 8, ada Windows 10 ya, berbagai macam itu. Nah,
Windows 3.0 pertama kali dikeluarkan Microsoft pada tahun 1990 yang merupakan kelanjutan Windows 1.0 tahun 1985 dan 2.0 1987 sebelumnya. Windows versi 3.0 menggunakan antarmuka GUI atau Graphic User Interface, artinya antarmukanya pengguna komputer dengan komputer itu berkomunikasi menggunakan ikon gambar ya, seperti yang kita gunakan saat ini. Kemudian tahun 1992 Microsoft mengeluarkan Windows 3.1 untuk sistem operasi di lingkungan bisnis, dan tahun 1993 Windows NT untuk komputer server dan jaringan. Nah, Microsoft melakukan pembaruan Windows 97, Windows 98 dan Windows MW, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Saat ini yang terbaru masih Windows 10. Kemudian Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan. Kelebihannya, Windows adalah program-program aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi Windows ini telah banyak tersedia. Akan tetapi harga sistem operasi Windows sangat atau relatif mahal karena untuk menggunakan Windows harus memiliki lisensi dari Microsoft seperti itu. Oke, selanjutnya C. Unix. Unix adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer besar seperti mainframe dan sebagainya atau superkomputer. Unix dikembangkan di akhir tahun 1960-an oleh grup yang dipimpin oleh Ken Thompson dari Laboratorium AT&T ya. Kemudian Unix merupakan sistem operasi yang andal digunakan di jaringan komputer. Unix termasuk sistem operasi yang mahal dan penggunanya tidak untuk komputer PC. Biasanya Unix digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, misalkan bank atau misalkan departemen pertahanan dan sebagainya. Jadi Unix ini keunggulannya andal. Kemudian ada kekurangannya, mungkin sistem operasinya mahal dan tidak digunakan untuk personal komputer atau PC. Kemudian selanjutnya Linux. Linux dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Finlandia. Linux merupakan sistem operasi open source. Artinya siapa saja dapat mendistribusikan dan mengembangkan Linux tanpa harus membeli lisensi. Artinya free ya, gratis. Linux banyak digunakan untuk komputer server di perusahaan-perusahaan karena Linux mempunyai tingkat kestabilan yang baik. Nah, itu keunggulannya. Linux merupakan sistem operasi yang murah dan dapat digunakan banyak komputer sekaligus tanpa aturan lisensi. Nah, itu keunggulan. Beberapa generasi Linux ada Red Hat, Ubuntu, Linux Mint, kemudian banyak lagi Debian dan sebagainya. Kemudian yang E, Macintosh merupakan sistem operasi yang digunakan komputer produk keluaran Apple. Artinya sistem operasi Macintosh atau macOS ini digunakan hanya untuk produk keluaran Apple. Dibanding dengan OS lain, macOS memiliki kestabilan lebih baik, tidak mudah diserang virus dan tingkat keamanan yang tinggi. Beberapa generasi macOS seperti Leopard, Lion, El Capitan, Sierra dan Mojave ya. Nah, ini keunggulan dari macOS ini stabil ya, tidak mudah diserang virus, namun harganya biasanya lebih mahal. Kemudian yang F, Android. Android merupakan sistem operasi yang digunakan pada smartphone. Android ini didirikan oleh Rich Milner, Nick Sear, Chris White, dan Andy Rubin, kemudian diakuisisi oleh Google. Beberapa versi Android ada Cupcake, Donut, New York Cat, KitKat, Oreo, Pie, Marshmallow, dan sebagainya. Kemudian Android dilengkapi berbagai fitur seperti kemampuan koneksi perangkat ke televisi, laptop, komputer, dan perangkat lainnya. Android juga memiliki harga beragam dan terjangkau. Kekurangan Android itu diantaranya konsumsi baterai yang relatif boros sehingga memerlukan kapasitas baterai yang besar. Coba kalian sering gunakan ya handphone Android, itu pasti sering panas dan baterainya lebih cepat habis. Nah, aplikasi dijalankan Android juga menuntut alokasi memori yang besar. Itu kekurangannya. Yang G, aplikasi. Oke, selanjutnya yang G,
Apple iOS, sistem operasi yang khusus digunakan di smartphone keluaran Apple ya, produk Apple. Apple iOS ini memiliki berbagai fitur dan aplikasi dengan kualitas yang baik. Bisa diunduh di App Store ya. Kalau Android di Play Store ya. Tingkat keamanannya lebih baik dan ruang penyimpanan berbasis cloud di iCloud ya. Kekurangan iOS ini memiliki harga iPhone yang mahal, koneksi ke komputer sedikit rumit, dan tidak menyediakan ruang penyimpanan eksternal. Jadi kalian sendiri bisa menyimpulkan ya berbagai macam sistem operasi dan berbagai macam keunggulan dan kelebihan, kemudian serta kekurangan dari masing-masing sistem operasinya. Saya harap kalian bisa belajar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Tolong bukunya dibaca, dipahami, dipelajari ya. Semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.